Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Stan dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Kita lanjutkan serial edukasi akuntansi keuangan kita berkaitan dengan materi liabilitas keuangan khususnya untuk non-current liability. Ya, kita sampai pada topik bahasan pencatatan saat harga jual bonds tidak sama dengan present value bonds. Nah, ini menarik ya. Bagaimana ternyata harga jual bondsnya itu bisa jadi nggak sama dengan perhitungan present value kita. Nah, Anda ingat teman-teman ketika di PSAK 68 itu kemarin hierarki dari nilai wajar itu apa? Pertama adalah quotation price ya. Jadi nilai wajar yang kita pakai pertama adalah yang quotation price. Kemudian yang kedua dipakai nilai yang bisa diobservasi ya, yang kita membandingkan aset sejenis yang sudah laku gitu ya. Dan yang ketiga adalah dengan menghitung present value. Sehingga di sini teman-teman, ketika present value bonds yang diperhitungkan menggunakan yield market ya, yield kemudian dikaitkan dengan cash yang diterima, maka sebenarnya harga yang akan dicatat sebagai bonds payable adalah sebesar cash yang diterima. Ya, terus gimana Pak treatment bagi present value bonds tadi? Kan present value kan sebenarnya level yang ketiga ya. Kita menggunakan itu. Kita hanya menggunakan cash yang diterima sehingga di sini dampaknya adalah akan menyebabkan perusahaan itu harus menghitung efektif interest rate yang baru. Sebagaimana kemarin di video sebelumnya, kalau kita menggunakan biaya penerbitan bonds itu sebagai pengurang present value bonds, gitu ya. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya mirip dengan video sebelumnya, di mana kita akan menghitung present value bonds biasa dulu, kemudian kita akan menghitung market ataupun efektif interest rate yang baru, ya. Nah, sahabat muda akuntansi, kita lihat di sini contohnya PT Top ya, di tanggal 1 Januari 2020 menerbitkan obligasi dengan face value $500.000 ya. Coupon rate-nya 9%, jatuh temponya tanggal 1 Januari 2025 sehingga di sini usianya 5 tahun ya. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari, berarti ini bunga tahunan ya. Dan waktu itu efektif interest rate-nya adalah sebesar 10%. Nah, di sini menarik ada informasi, bukan biaya transaksi tapi menunjukkan harga jualnya. Obligasi tersebut berhasil dijual dengan harga 99. Ingat, 99 ini merupakan quotation price ya, harga yang bisa diamati oleh banyak orang ya di pasar di pasar bursa ya, khususnya yang menjual obligasi. Dijual seharga 99 yang merupakan quotation price. Dan itulah yang sebenarnya akan dicatat atau diakui sebagai nilai bonds payable di laporan posisi keuangan. Nah, di sini terlihat bahwasanya present value bonds at 10% pada efektif interest rate yang 10% pasti tidak akan sama dengan cash yang diterima ya. Kita hitung dulu cash yang diterima berapa karena paling mudah ya. 99 kali 500.000 ya. 99% kali 500.000 hasilnya adalah $495.000. Ini cash yang diterima dan inilah yang akan dicatat sebagai bonds payable. Tapi ketika kita menggunakan perhitungan present value bonds dengan market interest-nya adalah 10% dan durasinya adalah 5 tahun, kita mendapati angka yang sangat berbeda, yaitu jauh di bawahnya 481.046. Ya. Menurut PSAK 68 kita tahu quotation price adalah yang dipakai, maka kita pakai yang ini benar 495 itu, ya. Nah, dari sini menimbulkan pertanyaan, kalau present value tadinya 481.046 dengan menggunakan efektif interest-nya adalah 10%, bagaimana kalau ternyata yang dicatat itu enggak 481.046 tapi 495.000? Berarti berapa dong nilai dari efektif interest rate yang baru? Nah, kita menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Di video sebelumnya ada ya. Di sini kebetulan angkanya berubah 495.000, kemudian nilai prinsipalnya, nilai pembayaran bunganya ini minus 5 karena durasinya 5 tahun ya. Nah, teman-teman nanti bisa pakai kalkulator atau pakai Excel, hasilnya akan sama, yaitu 9,2588%. Nah, inilah efektif interest rate yang baru. Ya, ini akan kita pakai untuk menghitung amortisasi bonds payable di tiap tahun. Ya, 9,258 ini kalikan 495 di tahun pertama, ya akan menghasilkan angka 45831. Ya, ini dibandingkan dengan cash yang dibayar, yaitu 9% kali 500.000, 45.000 ya tiap tahunnya. Nah, dan selalu akan ada selisih dan selisihnya inilah yang akan diakui sebagai amortisasi. Ya. Nah, simpel ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana kita mencatat di sini? Nah, di sini mencatatnya simpel. 1 Januari 2020
kita mendebit cash sebesar 495.000. Dari mana 495.000 tadi? Masih ingat? Nah, betul sekali. Dari perkalian antara face amount yang 500.000 dikalikan dengan quotation price-nya yang 99% ya. Nah, 95.000 ya. Kemudian di akhir tahun kita mengakui interest payable-nya 45.000 ya. Kemudian interest expense-nya 45.831 ya. Selisihnya ini menjadi pengakuan amortisasi bonds payable ya. Di sini lebih simpel ya. Jadi 1 Januari terutama tadi nggak ada pengakuan ada uang cash keluar karena memang tidak memperhitungkan biaya transaksi tapi langsung quotation price ya. Ya di sini kita tahu yang penting ketika present value bonds at yield tidak sama dengan cash yang diterima, maka kita mencatat bonds payable-nya sebesar cash yang diterima. Satu ya. Yang kedua kita perlu menggunakan perhitungan kembali dengan formula ini ya teman-teman ya agar kita bisa menemukan effective interest rate yang baru. Dan effective interest rate baru itulah yang digunakan untuk menghitung interest expense yang kita kaitkan dengan cash yang dibayar. Selisihnya merupakan jumlah yang diamortisasi. Clear ya teman-teman ya? Nah, nanti di video selanjutnya kita sudah mulai membahas liabilitas keuangan di luar bonds ya. Nanti kita banyak berbicara tentang wesel bayar jangka panjang. Salam sehat buat sahabat muda akuntansi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.